Oke, selamat datang semuanya. Kembali lagi kita di video ketiga. Kita lanjut dari yang kemarin. Kemarin kan kita baru bahas sekitar new, save, and close ya. Nah, sekarang kita lanjut. Dan mungkin ini semuanya nggak bakal kita bahas karena eh, Photoshop itu kan banyak banget fiturnya dan nggak semuanya itu kepake ya. Maksudnya untuk profesional tertentu kepake kayak 3D gitu. 3D kan ada yang make, tapi kalau kayak buat kita sehari-hari enggak ya. Jadi saya di sini akan memprioritaskan fitur-fitur yang sehari-hari kita pakai dulu aja. Setelah itu kalau misalkan masih ada waktu buat materi, baru kita bahas buat fitur-fitur selebihnya gitu. Oke. Kemarin kita udah bahas ini new. Nah sebenarnya ini kenapa saya nggak bahas semua kayak browse in bridge itu tuh bridge itu sebenarnya kayak Explorer ya, software dari Adobe lain yang kayak Explorer, jadi itu nggak terlalu diperlukan kalau untuk kita yang Photoshop sekedar untuk solo aja gitu, bukan yang as a team. Terus juga kayak search Adobe Stock gitu yang kayak kemarin tuh, stok di Adobe. Kalau kalian emang subscribe juga bisa buat nyari-nyari gambar di sini. Kalau share on Behance tuh website yang kalau nggak salah itu buat misal kalian bagus gambarnya itu bisa kalian jual di sana deh kalau nggak salah ya, aku juga lupa. Nah ini automate ini nanti aja, ini tuh buat kalau misalkan kalian ingin buat PDF ya atau batch, pokoknya ada beberapa tab Photoshop, kalian buka ini disatuin, nanti kita coba langsung aja. Oke, selanjutnya ini kita tuh buat Photoshop kesini dulu. Yang penting nih di edit, preference, terus ke general. Nah, kenapa ini penting? Ini kita harus setting dulu nih, teman-teman, biar nanti teman-teman enak pakai Photoshopnya. Buat teman-teman yang kalau dulu pernah pakai Photoshop dan itu kan biasanya terang ya, atau nggak suka tema gelap, di interface bisa dipilih yang putih atau yang abu-abu gitu. Nah, ini sebenarnya ya cuma buat ini aja sih. Terserah teman-teman mau gimana lah. Kalau yang sekarang kan abu-abu. Saya lebih suka yang kayak gini sih sekarang, udah mulai terbiasa ya. Terus habis itu yang penting lagi di sini di performance. Nah, bagi teman-teman yang kelihatannya laptop atau PC-nya agak kurang nih, nah teman-teman bisa naikin di sininya nih. Misal RAM teman-teman cuma ada 8 GB gitu, dan kayaknya kalau di biasanya kan kalau di Photoshop tuh 60% atau 50% ya di baginya gitu. Nah, dan ternyata teman-teman ngerasain nge-lag. Nah, ini bisa ditambahin. Kayak misal di sini saya 8 GB pakai RAM-nya. Nah, di sini bisa saya tambahin jadi pakai RAM 10 GB gitu. Itu teman-teman. Begitu juga bagi teman-teman yang di laptop itu ada iGPU-nya atau prosesor bawaan grafis bawaan prosesor, ataupun ada yang pakai GPU-nya juga gitu kayak Nvidia atau AMD. Nah, di sini bisa dipilih drawing mode-nya advance. Nah, ini use graphic to processor to accelerate computation. Nah, ini pokoknya dicentang aja nih. Yang 30 bit display nggak usah karena kita pakai 8 bit ya. Kecuali monitor kalian itu udah support 30 bit gitu, itu boleh. Nah, ini di oke. Nah, biasanya nanti muncul nih VGA kalian kayak gitu. Nah, scratch disk. Kalau scratch disk itu kan kalian nge-save itu pasti ada storage-nya ya, maksudnya Photoshop kan pasti take space di storage kalian. Nah, kalau misalkan kalian pernah ada kendala error, Photoshopnya nggak mau karena storage yang kurang, kalian ceknya di sini gitu. Udah sih, itu aja. Dan ini nih teknologi preview ini menurut saya yang ini bakal kita bahas hari ini. Ini kalian cek aja dua-duanya kalau misalkan itu ke uncheck ya. Reserve Details 2.0 sama Use Modifier Keyflags. Udah sih, sisanya gampang, udah gitu aja, nggak usah terlalu diacak-acak. Nah, di sini juga ada menu. Nah, menu ini buat kalian mau ngedit nih, ini tuh sama aja kayak gini, kayak di file ada new atau apa. Kayak menurut kalian nggak terlalu penting, kayak misal tadi share on Behance, nah kalian bisa matiin biar nggak kelihatan tuh, biar lebih, kita kan sebagai anak desain tuh pengennya lebih ringkas gitu ya, lebih compact ngelihatnya. Nah, itu kayak gitu bisa. Mau diwarnain juga bisa, misal
Kayak teman-teman suka pakai filter nih, filter Gaussian blur, tapi teman-teman suka lupa nih naruhnya di mana. Nah ini bisa diwarnain nih jadi biru misal. Nah di blurnya juga dikasih warna biru. Kalau di oke, teman-teman ke filter, nah di sini ada tuh biru nandain. Itu. Oke kita langsung aja ya. Pertama nih kita ke image menu dulu. Di sini saya ada 2 foto. Saya pindahin dulu aja, saya masukin. Oke, ini kamera RAW. Kalau buat Photoshop yang sekarang pasti ada fitur ini, Adobe Camera RAW. Ini sebenarnya itu irisan dari ini sih, irisan dari Lightroom. Ini sebenarnya fitur Lightroom yang dimasukin ke Photoshop sama Adobe-nya. Dan ini kita sebenarnya ini nggak bakal banyak ajarin di sini. Kenapa? Karena ini lebih ke ranah Lightroom sih. Tapi ini kita coba-coba kasih lihat sneak peek dikit aja ya. Dan ini kenapa alasan nggak itu user lebih banyak pakai Photoshop yang lama, karena di yang baru tuh banyak hal seperti ini gitu yang agak ngeberatin ya sebenarnya ya. Nggak terlalu diperluin di Photoshop gitu. Kita coba. Ya intinya gitu ya. Ada color grading ya, ini sebenarnya nggak terlalu masuk, cuman kita coba-coba aja. Oke, kurang lebih gitu ya. Nah, itu yang awalnya kelihatan gersang bisa kita ubah jadi kelihatan lebih adem. Nah, itu sebenarnya ini fungsi Lightroom yang bisa kalian pakai di Photoshop. Di Photoshop terbaru ya. Itu yang awalnya terlalu warm jadi lebih adem dan lebih enak lah dilihat. Cuman kita nggak terlalu pelajarin ini, jadi ya cancel aja lah. Kita masukin kayak biasa. Satu dulu aja deh. Nah ini yang bikin lama nih. Nah cara buat kalian open ini tanpa hal kayak gini, ini kalian tahan tombol Alt, jadi open copy, baru kalian enter, kalian klik maksud saya. Nah itu nanti dia muncul. Atau sebenarnya kalau nggak salah bisa dimatiin deh. Preference, salah. Kamera RAW. Yes. Soalnya itu suka ganggu ya, bikin lama ya. Oke. Coba kita masukin lagi. Nah kalau buat masukin kedua tuh jangan di sini ya teman-teman. Kalau pengen terpisah tabnya, kalau masukin di sini dia bakal di layer yang sama, di ban gitu. Nah biar nggak kayak gitu, masukinnya di sini, di atasnya nih, di tab tuh. Oke gitu. Nah kalau ini kan enak nih, nggak keluar kamera RAW kayak tadi lagi ya, langsung keluar gitu, nggak nge-lag. Nah itu cara ngapusnya gitu ya. Preference kamera RAW itu klik kontrol tahan, dipencet kamera RAW-nya, itu buat ngapus preference-nya. Nah sekarang kita bakal mempelajari image. Kalau edit mah kita semua pasti udah tahu ya, kayak undo, redo, cut, copy, paste, itu kan Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V. Kayaknya bakal lama kalau terlalu panjang dan terlalu ngebosenin gitu ya. Karena ini kita semua udah tahu. Kayak warp juga di sini udah ada fungsinya. Jadi kita langsung aja ke image. Nah di image ini ada beberapa hal. Pertama di mode nih. Mode ini biasanya kalau kita sebagai orang biasa pakai cukup di RGB color sama CMYK color aja. CMYK color itu biasanya buat kalau ngeprint ya, zaman dulu tuh printer kan masih pakai 4 warna, cyan, magenta, yellow, sama K-nya apa ya, lupa ya pokoknya itu. Nah kalau kalian pengen warnanya, pernah nggak sih kalian ngeprint di monitor bagus nih, tapi pas di print warnanya kok kabur? Nah kalian tuh biasanya karena salah nih, printernya pakai CMYK color, kalian ngeditnya di RGB color. Nah itu warnanya pasti bakal ngacir, dia bakal nggak ngepas. Nah tapi sekarang udah banyak pakai RGB color printer karena ngikutin era digital ya, jadi kita tetap di RGB. Nah di sini tuh ada adjustment tuh sama-sama kayak Lightroom tadi, tapi lebih tradisional ya.
Terus satu-satu nih kayak brightness bisa kita turunin, kontrasnya kita naikin gitu. Oke. Terus ada level tuh secara keseluruhan itu dia mirip-mirip exposure kalau di Lightroom. Itu bisa kita naikin, tapi jarang dipakai. Biasanya tuh kita lebih, orang-orang buat simple pakai curve atau Ctrl M cepetnya. Di tukang fotokopi biasanya pakai curve. Kenapa? Karena simple. Nah, ini buat nyerahin gitu. Ini buat agak redupin. Nah, tapi ini agak over saturated ya. Pokoknya gitu. Itu buat fungsi curve. Dan kalian kalau misalkan ngedit di Photoshop, nggak usah malu-malu, coba-coba aja. Kenapa? Karena kalau malu-malu yang ada, wah nggak puas deh. Karena namanya editing tuh harus dicoba-coba. Nah gitu. Ini balikin. Gitu. Di sini juga bisa pakai misal bulunya aja nih yang dinaikin, bisa juga. Nah tuh, ini agak diturunin. Nah ini biar langitnya lebih, misalnya langitnya biar lebih biru gitu. Nah lanjut kita di adjustment tuh ada, kalau vibrance, exposure dulu. Exposure tuh secara keseluruhan ya, kayak tadi mirip-mirip. Nah diterangin atau digelapin. Ini tuh buat misalkan kalian ada foto-foto yang terlalu gelap gitu, makanya ini exposure yang diatur. Atau terlalu terang, exposure-nya diturunin kayak gitu. Ini fungsi exposure. Kalau vibrance itu terkait warna ya. Semakin tinggi vibrance-nya, warnanya semakin keluar. Dia mirip-mirip saturation, tapi saturation kan warna dasar. Kalau vibrance tuh lebih soft. Ini kan udah agak keluar nih dari yang tadi kontras kita mainin. Kalau kita turunin, tuh dia agak lebih wash out gitu ya, lebih kalem warnanya. Sampai kalau di ujung dia bakal hampir hitam putih. Kalau kita naikin, kelihatan banget tuh warnanya. Sampai gunung-gunungnya yang tadinya kelihatannya abu-abu jadi kelihatan hijaunya. Itu vibrance. Itu. Ya misalnya ini agak terlalu over sih. Lalu di sini image hue saturation sama aja kayak tadi gitu. Ya pokoknya di sini agak kalian bisa coba-coba sendiri sih buat adjustment, karena bakal lama banget kalau kita coba satu-satu. Ini foto filter tuh kalau buat filter lama, atau buat cooling kalau misalkan kalian mager gitu ya, kayak tadi nge-adjust satu-satu di Lightroom, atau kalian buru-buru bisa pakai langsung filter ini, cooling filter. Density-nya bisa ditambahin. Tapi ya nggak sebagus kalau kita ngedit manual, karena dia cuma ngefilter aja gitu. Nah pokoknya ini banyak banget. Kalau color lookup ini agak berat sih, nanti aja, karena dia butuh ini. Nah ini buat shadow itu tuh kalau di Photoshop, shadow itu buat hal-hal yang gelap di foto. Nah highlight itu buat hal-hal yang terang. Kayak di sini tadi nih, gunung-gunung ini disebutnya ini kan gelap tadi, itu shadow. Sementara di sini nih langit terus rumput itu disebutnya highlight. Kalau kita turunin shadow, nah yang gelap tuh gunung-gunungnya gitu. Yang awalnya udah gelap bisa kita terangin, atau yang awalnya udah terang bisa kita gelapin. Ini shadow and highlight, cara mainnya gitu. Ini kita masih pengenalan dulu aja ya. Belum masuk ke, di video ketiga ini belum masuk ke tips-tips cara buat Photoshop biar enak gitu. Oke. Kalau image rotation ya biasalah, tuh di rotate. Kita semua udah tahu ya. Kalau ini buat flip dibalik, nah gitu. Begitu juga kalau buat flip vertikal gitu. Nah kalau trim itu dia kalau misalkan ada pixel-pixel yang kosong gitu, misalnya saya delete nih bawahnya. Oke. Nah di sini kan sebenarnya segini doang nih kepakainya, tapi di bawah kanvasnya masih ada nih. Nah ngetrim itu biar nih kita pilih transparent pixel tuh, biar yang transparannya tadi kepotong, biar kanvasnya lebih rapi gitu sih fungsi trim.
Ya kalau duplikat ya kita semua tahu lah ya fungsinya buat ngeduplikat fotonya biar jadi dua gitu. Nah di sini nanti buka lagi, ini kan yang tadi yang kedua itu. Oke. Mungkin itu aja buat sekarang ya. Ini kita image udah kita pelajarin, udah kita bahas semua. Kalau ini jangan lupa klik layer di sini biar kita bisa ngedit image-nya. Soalnya di image-nya itu per layer. Contoh misal saya buat lagi round gitu ya. Jadi kebuat dua. Nah di sini saya buat round. Kita misal ganti warnanya jadi gini. Oke. Nah kalau misalkan saya pilihnya di layer ini, nah dia nanti bakal ke adjustnya di layer yang round ini. Tapi kenapa di sini nggak bisa adjustment? Karena dia itu bukan gambar, tapi dia rectangle, bukan foto. Nah kalau pengen kita adjust bisa, kita pilihnya rasterize layer. Ini apapun kalau di rasterize dia jadi gambar gitu. Ibaratnya kita gepengin lah biar bisa kita edit. Nah tuh dia adjust jadi bisa. Nah kalau exposure kita naikin tuh, exposure otaknya bukan yang bawahnya itu. Jadi teman-teman jangan lupa dipilih layernya gitu. Oke, sekian untuk video ketiga kali ini. Kita bakal lanjut di video berikutnya. Oke, terima kasih.